Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan juri dan sahabat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan siang dan malam dan tentunya kita semua dalam bentuk manusia yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi harapan umat dan insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri dan sahabat sekalian, hari ini dunia semakin padat namun terasa sunyi. Sibuk tapi sepi. Di era notifikasi tanpa henti, sayangnya banyak hati yang kehilangan koneksi. Inilah zaman di mana yang kita butuhkan bukan hanya orator, tetapi sang penyembuh. Bukan pula juru dakwah, tetapi sang perawat luka-luka jiwa. Ini bukan tentang iman yang lemah, tetapi soal hati yang lelah. Bukan pula kurangnya ibadah, tetapi karena luka batin yang tak terbaca oleh kehidupan. Dewan juri dan sahabat sekalian, bayangkan generasi sekarang merasa depresi akan penyesalan, gegana gelisah dalam lari ke minuman keras di tongkrongan. Bahkan menggenggam narkoba hanya untuk merasa dianggap. Mereka tidak ingin sesat, tetapi mereka merasa tidak ada yang mendekat. Maka dari itu saya berdiri di sini bukan hanya untuk menyampaikan pidato, tetapi untuk menggentarkan ruh optimisme bahwa umat ini belum selesai, bahwa dakwah kita belum tamat, dan bahwa Islam hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Mental health layaknya luka yang tak terlihat, tetapi nyata. Menurut WHO 2023 mencatat di dunia 1 dari 4 orang mengalami gangguan kejiwaan. Di Indonesia, lebih dari 6% penduduk mengalami gangguan mental emosional. Ini bukan sekedar angka, ini adalah jerit yang tak terdengar, tangis yang tertahan, dan juga ini adalah rintih yang terbuka. Tetapi alhamdulillah sahabatku sekalian, Islam datang tidak memberikan vonis, tetapi Islam hadir memberikan pelukan. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sahabat. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Masya Allah. Bayangkan hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tenang. Lalu bagaimana ketika kita melaksanakan perintahnya? Lalu bagaimana kita menjauhi larangannya? Bukan hanya ketenangan, tapi kenyamanan, kebahagiaan Allah janjikan untuk umat. Dewan juri dan sahabat sekalian, Rasulullah pun juga pernah merasakan kesedihan ataupun lelah. Rasulullah pernah sedih ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Thalib, dihina, dicaci, ditolak, ditoib, dilempari batu. Tetapi apakah Rasulullah SAW pernah menyerah? Tidak pernah. Justru Rasulullah tidak menyalahkan takdir dan semakin dalam untuk sujud kepada. Itulah mental health dalam Islam. Bukan tak pernah lelah, tetapi tahu arah pulang ketika lelah itu datang. Bukan tak pernah luka, tetapi tahu siapa sang penyembuh luka. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim nomor 2564. Allah tidak pernah melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan. Maka dari itu, marilah kita rawat hati, karena dari hati yang sehat lahirlah akhlak yang kuat. Akhlak yang kuat melahirkan ilmu yang bermanfaat dan menghadirkan dakwah yang menghidupkan. Karena kita adalah garda terdepan peradaban. Oleh karenanya, marilah kita berdakwah dengan hati nurani, berjalan dengan akal, dan bersinar dengan iman. Karena jiwa yang tenang melahirkan umat yang menang. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anas Rodin, ini Tumanggung. Terima kasih.